Ya. Apa yang diberikan oleh negara, jatah makan yang diberikan, kau makan, kau habiskan. Jelas ini? Tidak ada satu butir nasi pun kau tinggalkan di piringmu. Itu uang rakyat. Sekali lagi, ya, itu uang rakyat. Ya, lewat pajak dan sebagainya. Bikin merinding, Jenderal Kopassus TNI taklukkan OPM tanpa senjata. Bagi masyarakat awam, mendengar nama pasukan elit, Komando Pasukan Khusus, Kopassus, tentu akan membuat nyali ciut. Akan tetapi, tidak demikian sosok seorang Majen TNI, I Nyoman Santiasa. Mantan Komandan Jenderal Kopassus ini punya kisah bagaimana menaklukkan gerakan separatis organisasi Papua Merdeka tanpa senjata. Menurut data yang dikutip Viva Militer dari situs resmi TNI Angkatan Darat, Nyoman pernah menjadi orang nomor 1 di Kop Baret Merah saat menjadi Danjen Kopassus periode 25 Januari 2019 hingga 26 Agustus 2020. Namun sebelum ditunjuk sebagai Danjen Kopassus, Nyoman pernah bertugas di Provinsi Paling Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana ia memiliki pengalaman yang sangat berharga. Pada tahun 2017, pria kelahiran Buleleng, Bali 26 Juni 1967 ini menjabat Komandan Komando Resort Militer 173, Praja Vira Braja, dan Kepala Staf Komando Daerah Militer 17, Cendrawasih. Nyoman mengisahkan bagaimana ia harus berhadapan dengan fakta adanya gerakan separatis OPM yang meresahkan masyarakat. Sebagai seorang prajurit pasukan elit, Nyoman tentu bisa saja mengarahkan pasukannya untuk menumpas kelompok itu. Namun demikian, perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini justru memilih untuk melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan anggota kelompok tersebut. Sosok Nyoman ternyata sangat menjunjung tinggi doktrin yang didapatnya di dunia militer. Nyoman yakin bahwa setiap prajurit adalah seorang manusia biasa yang juga punya perasaan. Kita sebagai pemimpin harus memimpin dengan hati. Perlu diketahui, prajurit itu atau orang yang berada di dekat kita adalah manusia yang punya perasaan. Atau orang yang berada di dekat kita adalah manusia yang punya perasaan. Sama seperti kita sendiri. Kalau kita melayani dengan baik, maka dia akan setia dengan kita, kata Nyoman. Istilah di tentara, kita harus setia kepada pimpinan, kita harus setia sama kawan, dan setia sama anak buah. Sehingga hal-hal inilah yang mendasari kita. Kita harus perlakukan mereka dengan baik. Kalau kita berpikir di luar itu, saya yakin responnya tidak bagus, katanya. Berbekal keyakinan itulah, Nyoman bergerak menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, tanpa senapan, tanpa peluru, melainkan dengan hati. Nyoman mampu meluluhkan hati sejumlah anggota OPM untuk meyakini dan kembali ke pangkuan NKRI. Saya contohkan, saya kebetulan pernah bertugas di Papua. Jadi bagaimana kita harus melayani masyarakat di sana dengan hati. Masyarakat di sana sangat sederhana. Saya pernah jadi danrem di sana. Saya pernah jadi kasdam di sana, kata Nyoman melanjutkan. Kita bisa turunkan KKSB atau OPM yang orang bilang di sana yang sering angkat senjata. Kita bisa luluhkan hatinya untuk kembali ke pangkuan NKRI, bukan dengan kekerasan, katanya. Nyoman buktikan bahwa ia mampu meluluhkan anggota OPM
di 3 kecamatan Papua tanpa senjata. Apa yang diinginkan oleh anggota kelompok separatis ini berhasil dipenuhi lewat peran mediasinya. Jangan pernah berpikir orang tidak bisa diubah. Perjalanan hidup seorang itu kadang naik, kadang turun. Atau mungkin di tanah Papua itu, orang yang angkat senjata tidak bisa berubah. Bisa, saya buktikan. 3 kecamatan di Senak, Tinggi Namut, Yapen, itu bisa kita turunkan orang-orang yang masih angkat senjata tanpa kekerasan, kata Nyoman. Yang terakhir, Abituren, Akademi Militer 1990 ini juga memastikan prajurit TNI yang bertugas di Papua sama sekali tidak pernah melakukan tekanan kepada masyarakat. Sebab, menurutnya, prajurit TNI lahir di rakyat dan bekerja untuk rakyat. Kita sampaikan di sana bahwa Presiden, pemerintah, TNI, dan Polri membangun tanah Papua. Tidak ada tentara yang menekan rakyat karena tentara itu berasal dari rakyat. Kemudian dia digaji, bekerja, semuanya untuk rakyat, kata Nyoman.